Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Jumadal Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedubuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, malam hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu buah manis mengimani nama Allah Al-Haq. Saat itu kita telah sampai ke poin yang keberapa? Yang keempat. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema ini untuk mengkaji sampai 9 poin. Entah nanti terbaca semuanya atau tidak. Kalau iya ya alhamdulillah, kalau belum selesai ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, silakan. Yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 36. Iqra. Bismillah. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah taala. Al-qabul at-tam wa at-tasdiq alladhi la yukharituhu adna ribatin aw shakk في كل ما أخبر الله عز وجل به من المغيبات لأنها حق وصدق فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. Buah yang kelima dari keimanan kita terhadap nama Al-Haq adalah percaya total. Percaya total seluruh kabar yang disampaikan Allah. Percaya total seluruh kabar yang disampaikan oleh Allah. Kenapa demikian? Penulis mengatakan al-qabulut tammu wat tasdiqu, menerima secara total dan percaya dengan kepercayaan alladzi la yukhalituhu adna ribatin aw syak, kepercayaan yang tidak disisipi keraguan sedikit pun. Percaya dengan apa? Fi kulli ma akhbarallahu bihi minal mughayyabat. Percaya total dengan apapun yang disampaikan oleh Allah berupa hal-hal gaib. Kenapa kita percaya total? Li'annaha haqqun wa sidq. Karena seluruh berita-berita itu pasti benar. Dan Allah pasti jujur ketika menyampaikan berita itu. Fa akhbaruhu kulluha sidqun wa ahkamuhu kulluha adlun. Kesimpulannya, seluruh berita yang Allah sampaikan pasti benar
dan seluruh aturan yang Allah sampaikan pasti adil. Tentang keadilan peraturan Allah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita fokus ke masalah berita. Kenapa kita meyakini semua berita yang Allah sampaikan pasti benar? Karena Allah Maha benar. Kita ulangi. Kenapa kita harus meyakini seluruh berita yang disampaikan oleh Allah pasti benar? Kenapa? Karena Allah Maha benar. Kalau ada berita yang disampaikan oleh Allah enggak benar, berarti Allah enggak Maha benar. Karena Maha benar artinya apa? Enggak pernah salah. Kalau manusia benar apa Maha benar? Benar. Kalau benar itu ya kadang-kadang salah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu bukan benar. Allah itu Maha benar. Sehingga tidak mungkin yang Maha benar ini menyampaikan sesuatu yang keliru, itu tidak mungkin. Tidak mungkin yang Maha benar ini menyampaikan sesuatu yang salah, itu tidak mungkin. Sehingga apapun yang dikabarkan oleh Allah pasti benar. Dan kabar yang Allah sampaikan itu ada tentang sesuatu yang telah terjadi, berarti ini di masa lampau. Ada kabar tentang sesuatu yang belum terjadi. Ini namanya di masa mendatang. Kabar yang Allah sampaikan, satu, napa? Sesuatu yang telah terjadi. Dua, sesuatu yang belum terjadi. Yang kita yakini kebenarannya yang mana? Yang sudah terjadi yang Allah sampaikan atau yang belum terjadi yang Allah sampaikan? Dua-duanya. Contoh, sesuatu yang telah terjadi Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Apa misalnya? Kisah tentang umat-umat terdahulu. Kisahnya Fir'aun, kisahnya kaum Ad, kisahnya kaum Thamud, kisahnya kaumnya Nabi Lut, kisahnya kaumnya Nabi Musa, kisahnya kaumnya Nabi Nuh, banjir bandang, dan kejadian-kejadian macam-macam yang Allah sampaikan. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kenapa? Karena Allah yang menyampaikan. Allah nggak mungkin bohong. Saya kasih ilustrasi. Dalam dunia peradilan, satu hal yang paling tinggi levelnya untuk menentukan salah atau benar itu adalah adanya saksi apa? Saksi apa? Saksi mata. Apa itu saksi mata? Orang yang melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Antara saksi mata dengan orang yang diceritai oleh saksi mata, tinggi mana levelnya? Saksi mata lah. Kenapa? Karena dia menyaksikan sendiri kejadiannya. Saksi mata adalah level yang tertinggi. Baru kemudian orang yang dengar atau orang yang dapat berita dari saksi mata. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang membuat kejadian. Jadi bukan, kalau ini kan saksi mata yang melihat kejadian. Allah itu yang membuat kejadian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan peristiwa di baliknya kaum Nabi Nabi Nabi
Lut yang terkena penyakit LGBT. Yang cerita itu Allah yang melakukan hal tersebut. Masa nggak percaya? Ini bukan katanya udu jerene, tapi Allah Subhanahu wa taala, dia yang menceritakan bahwa dia pernah melakukan seperti ini, seperti itu kepada kaumnya Nabi Lut. Kok nggak percaya? Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan itu kan cuma dongeng. Oh, nggak ada. Di dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Al-Quran itu isinya apa? Salah satunya kisah. Kisah sama dongeng sama atau beda? Beda. Nek dongeng kancil nyolong timun. Kuwi jenengane napa? Dongeng. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Kalau dongeng itu diistilahkan dalam Al-Quran namanya asatirul awwalin. Dan yang menuduh Al-Quran itu asatirul awwalin adalah Abu Lahab CS. Nah, orang tersebut mengatakan kisahnya Nabi Lut dan kaumnya itu enggak benar, itu cuma dongeng, berarti nyontos apa? Nyontos sinten wau? Abu Lahab CS. Ya. Kalau nyontoh Abu Bakar As-Siddiq, napa As-Siddiq? Yang selalu percaya apapun yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau yang menerima berita itu Abu Bakar As-Siddiq, ya pasti percaya. Lah gari milih Arab nyontoh Abu Bakar apa Abu Lahab? Oh no, beda titik ngarepe pada Abu. Oh iya, wong siji Abu Bakar, siji Abu Lahab, walaupun depannya sama-sama apa? Abu, tapi burine kuwi lho. Apa jenengan mau anake jenenge Abu siapa? Abu Lahab. Ya ora apa-apa nang Al-Qur'an anak, Firaun yang nang Al-Qur'an anak. Ya. Ini berita yang disampaikan oleh Allah tentang kejadian yang telah lampau. Yang kedua, apa tadi? Berita yang Allah sampaikan tentang sesuatu yang belum terjadi. Apa contohnya? Hari kiamat. Hari kiamat. Mulai dari pra sampai kejadiannya sampai paskanya. Pra hari kiamat itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang besar maupun yang kecil. Ya, munculnya siapa? Dajjal. Terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian munculnya hewan besar, api besar yang menggiring manusia, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini kejadian-kejadian pra hari kiamat. Kemudian kejadian hari kiamatnya sendiri. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza samaun fatarat, idza samaun syaqqat. Ya. Ini kejadian-kejadian di hari kiamat. Kemudian pasca hari kiamat dikumpulkannya orang di mana? Padang mahsyar. Suruh ngelewati sirat. Adanya surga, adanya neraka. Ini semua kejadian, ini semua peristiwa sudah terjadi atau belum? Belum. Percaya? Percaya? Percaya. Ini bukan ramalan. Ngawur orang yang mengatakan ramalan. Ramalan itu dukun yang ngomong. Yang menyampaikan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin yang disampaikan oleh Allah dinamai apa? Ramalan. Iki wong mikir apa ora sih? Kok disampaikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran kok ramalan? Ya. Tapi kan kita nggak pernah ngelihat. Oh, jadi kudu weruh disit, berarti mati terus menyati gue.
Justru ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu, seandainya Allah sudah menyampaikan A, walaupun belum melihat, dia percaya. Itu orang yang beriman. Contohnya tentang hari kiamat. Kita belum pernah melihat. Itu yang diistilahkan dengan hal gaib. Surga, neraka kita belum pernah lihat. Kenapa kita percaya? Kenapa? Karena Allah menyampaikan. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu di sini salah satunya. Selama Allah telah menyampaikan sesuatu, walaupun kita belum melihatnya, kita percaya. Bukan 100%, tapi 1.000.000%. Ya. Makanya sebelum bicara tentang sholat, tentang zakat, ciri orang yang beriman nomor 1 apa? Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus wa yuqimunas salata, baru wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata ciri orang yang beriman nomor 1 bukan sholat, bukan zakat. Apa dulu? Yu'minuna bil ghaibi. Cirinya orang yang beriman nomor 1 beriman dengan hal yang gaib. Hal gaib yang paling gaib sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, dia kenapa mau sholat? Kenapa dia mau zakat? Kenapa dia mau capek-capek pagi-pagi, dingin-dingin berangkat ke masjid? Kenapa dia mau mengeluarkan 2,5% harta yang dia capek-capek kumpulkan, banting tulang, peras keringat? Kenapa dia mau keluarkan? Karena dia meyakini dengan hal gaib. Yu'minuna bil ghaib. Dia meyakini adanya balasan surga, adanya balasan neraka. Makanya dia mau melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah buah yang berapa tadi? Yang kelima. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Seluruh yang disampaikan oleh Allah sempurna kebenarannya dan keadilannya. Semua yang disampaikan oleh Allah, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sempurna kebenarannya dan sempurna keadilannya. Yang benar itu adalah akhbarnya, berita-beritanya, sidqan fil akhbar, dan yang adil itu adalah hukum-hukum atau aturan yang Allah sampaikan. Baik, ini adalah yang kelima. Baik, yang keenam, Iqra. At-tawadhu'u lil haqqi wal inqiyadu lahu ba'da tabayyunihi, li'anna al-khayra kullahu fil haqq wa ma ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Yang keenam, rendah hati menerima kebenaran. Rendah hati menerima kebenaran. Penulis mengatakan at-tawadhu'u lil haqq. Orang yang mengimani nama Allah Al-Haq, maka dia harus mengalahkan egonya untuk mau menerima kebenaran. Walinqiyadu lahu ba'da tabayyunihi, dan mengikuti kebenaran itu setelah jelas bahwa itu benar. Li'annal khaira kullahu fil haqq, karena kebaikan itu ada di dalam mengikuti kebenaran.
Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Di balik kebenaran hanyalah ada kesesatan. Jadi salah satu ciri orang yang beriman dengan nama Allah Al-Haq itu gampang mengakui kesalahan, menerima kebenaran. Jadi kalau ditegur, jangan keliru, yang benar kayak gini, itu enggak banyak ngeles, enggak banyak berkilah. Itu cirinya orang yang beriman dengan nama Allah Al-Haq. Orang yang gampang menerima Al-Haq itu ciri dia punya sifat tawadhu. Apa tawadhu? Rendah? Rendah? Hati apa diri? Rendah hati. Kalau rendah diri artinya minder. Ya. Cirinya orang yang tawadhu itu gampang menerima kebenaran. Berarti kebalikannya tawadhu napa? Sombong. Cirinya orang sombong napa? Susah menerima kebenaran. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-kibru, sombong itu, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ini dua sejoli ini. Apa? Dua sejoli. Menolak kebenaran dengan merendahkan orang lain. Kenapa dua sejoli? Karena banyak orang menolak kebenaran karena merendahkan orang yang membawa kebenaran itu. Biasanya karena dia merasa orang itu lebih muda. Terus apa lagi? Cuma tamatan SD, sedangkan dia S3 misalnya. Atau dia merasa dia adalah komandan yang menyampaikan prajurit. Atau karena dia merasa bos yang menasihati dia karyawannya. Atau karena merasa dia majikan yang ngasih masukan pembantunya. Atau karena merasa dia ustadz. Ya ustadz ya kena pada baik. Ya, kemudian yang menegur dia adalah santrinya. Hati-hati. Jangan dipikir nek wis ustadz kuwi orang mungkin terjangkiti penyakit apa? Sombong. Mungkin saja. Jadi kalau misalnya ada orang menyampaikan, maaf jenengan dalam hal ini kurang pas. Yang benar seperti ini, dalilnya ini, Qur'annya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Kalau orang itu betul-betul tawadhu, maka dia akan menerima apa yang disampaikan. Tidak berupaya untuk ngeles, justru malah dia mengucapkan apa? Terima kasih. Kok ada orang yang mau mengingatkan? Jadi para ulama dahulu, ya, kalau ada yang mengingatkan, itu malah mengucapkan terima kasih. Ada seorang nulis buku, ya, saya lupa namanya sekarang, seorang ulama nulis buku, kemudian dibaca oleh ulama yang lain. Katakanlah yang nulis buku A, ya, sedangkan yang baca itu siapa? B. B ketika baca tulisannya A, kok ada beberapa hal yang nggak pas ya. Akhirnya si B ini nyurati si A. Saya sudah membaca buku Anda, isinya bagus, bermanfaat, cuman ada beberapa yang kurang pas. Menurut saya ini perlu diperbaiki. Hal-hal itu adalah 1, 2, 3, 4 surat kirimkan. Begitu surat itu diterima oleh si A, maka si A pun menulis balik surat yang isinya adalah mengucapkan apa? Terima kasih. Keren ya kalau kayak gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau ada yang mengingatkan kita lewat WA, aja montong-montong. Kok sih ngerti apa? Bocah wingi sore, nyong tulis ustad.
Gak boleh kayak gitu. Mungkin gak ustadz keliru? Mungkin. Mungkin gak kiai keliru? Mungkin. Ulama mungkin keliru, kiai mungkin keliru. Gak ada yang maksum. Ya, manusia biasa itu gak ada yang maksum. Ya. Kita punya peluang untuk keliru. Sehingga kalau ada yang mengingatkan, terima. Itu adalah pertanda tawadhu. Ini adalah buah yang keenam. Yang ketujuh, صدق التوكل على الحق سبحانه وتعالى لأن من كان على الحق الذي هو دين الله عز وجل فإنه يثق في الله عز وجل ويعتمد عليه في نصره لدينه وتأييده لأوليائه قال الله عز وجل فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Yang ketujuh, tawakal hanya kepada Allah. Ini buah yang ketujuh. Tawakal hanya kepada Allah. Penulis berkata, sidqut tawakkuli 'alal haqqi subhanah. Buah yang ketujuh adalah tawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Kenapa? Li'anna man kana 'alal haqq alladhi huwa dinullah. Karena orang yang berpegang di atas kebenaran, yaitu agamanya Allah, fa innahu yathiqu billah, maka sesungguhnya seharusnya dia itu percaya dan yakin dengan Allah. Loh, kita sih kenapa memeluk agama Islam? Karena kita yakin ini agama yang paling benar. Siapa yang menurunkan? Allah. Makanya kita percaya kepada Allah. Wa ya'tamidu alaihi, dan selalu bergantung kepada Allah fi nasrihi lidinihi, bahwa Allah pasti akan membantu menolong agamanya, wa ta'yidihi li auliyaihi, dan Allah pasti akan membantu para kekasihnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah hanya kepada Allah, innaka 'alal haqqil mubin, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas. Surat An-Naml ayat 79. Jadi orang yang sudah berada di atas kebenaran itu gak usah takut, gak usah khawatir, Allah pasti akan bantu. Saya kasih cerita nyata. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan siapa? Firaun. Nabi Musa dengan segala kekurangan, kekuatan secara fisik, Firaun dengan segala full power yang dia miliki. Terjadi konflik dalam tanda kutip, ya. Akhirnya Nabi Musa pun pergi, lari, menyelamatkan diri bersama dengan kaumnya yang mau beriman, bersama dengan para pengikutnya. Begitu Fir'aun mendengar bahwa Musa alaihissalam itu pergi menyelamatkan diri bersama pengikutnya, maka Fir'aun pun mengejar dengan full tentara. Ya, entah kendaraan yang dipakai Nabi Musa saat itu apa, kendaraan yang dipakai oleh Fir'aun apa, tapi kemungkinan besar ya kendaraannya Fir'aun lebih apa? Lebih lengkap dibandingkan kendaraannya Nabi Musa alaihissalam. Sampai singkat cerita Allah bercerita, falamma tara al-jam'ani, falamma tara al-jam'ani, ketika dua kubu tersebut saling melihat, berarti jarak semakin dekat. Jadi awalnya enggak, ya, awalnya Nabi Musa bisa pergi, bisa lari dengan cepat, tapi karena alat transportasi Fir'aun itu lebih keren, akhirnya
kekejar. Falamma tara al-jam'ani, ketika dua kubu ini saling melihat, qala ashabu Musa, pengikutnya Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita ini pasti ketangkep. Mereka mengatakan seperti itu berdasarkan perhitungan manusia. Secara perhitungan manusia, dengan keterbatasan alat transportasi kita, tunggangan kita, dan cepatnya transportasinya Firaun, kita pasti kena. Qala, Nabi Musa menjawab, kalla. Kalla itu ya kira-kira tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Musa. Lihat betapa pedenya Nabi Musa. Betapa Nabi Musa memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, jenengan kira-kira panik apa ora? Panik banget. Kita kecekel, iya lo kayak niki ya. Nabi Musa manusia atau bukan? Manusia. Punya rasa takut atau tidak? Punya. Allah sendiri mengatakan, fakharaja khaifan yatarakab. Ketika sempat membunuh nggak sengaja seorang penduduk, ya seorang warga, maka Nabi Musa pun berusaha melarikan diri dengan perasaan takut, khaifan, punya rasa takut. Tapi rasa takut itu kalah dengan apa? Dengan tawakal. Kalla, tidak mungkin kita akan ketangkep. Kenapa Nabi Musa pede seperti itu? Inna ma'iya Rabbi. Inna ma'iya Rabbi. Sungguh bersamaku ada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan Nabi Musa dengan bantuan dan pertolongan Allah, karena beliau yakin berada di atas kebenaran, itu yang membuat Nabi Musa tidak cemas. Percaya dirinya seorang muslim itu bukan karena dia punya kekuatan pribadi, bukan. Percaya dirinya seorang muslim itu bukan karena dia punya pasukan yang banyak, bukan. Percaya dirinya seorang muslim itu karena ma'iya Rabbi, karena Allah bersama kita. Sayahdin, Allah pasti akan beri kita petunjuk. Setelah itu ini ini surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 62. Surat apa? Syu'ara ayat berapa? 61 sampai 62. Di ayat 63 dan seterusnya, Allah menceritakan apa petunjuk yang kemudian Allah berikan. Apa? Disuruh? Kan cerita pas SD, masa sudah kelalen. Disuruh ngapain? Memukulkan tongkat di Laut Merah, terus lautnya terbuka dan seterusnya. Nabi Musa selamat. Saya tanya sama jenengan, Nabi Musa ketika pergi melarikan diri, apa sudah dikasih tahu sama Allah? Nanti kalau ketemu laut SOP-nya kayak gini. Hah? Sudah disampaikan sama Allah atau belum? Belum. Jadi itu dadak. Allah subhanahu wa ta'ala kasih tahu mendadak saat itu. Tapi ketawakalan Nabi Musa kepada Allah, karena beliau yakin berada di atas agama yang benar, itu yang membuat Nabi Musa tidak gentar, tidak takut, tidak ciut.
dengan kekuatan Fir'aun. Ini adalah yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan. الثقة في نصر الله عز وجل لدينه الحق وأوليائه الثابتين عليه وعدم الاغترار بانتفاش الباطل وزبده في وقت من الأوقات فإنه ذاهب. Yang kedelapan, optimis dengan pertolongan Allah. Optimis dengan pertolongan Allah. Poin yang kedelapan ini berkorelasi erat, ya, berkorelasi erat dengan poin sebelumnya. Jadi ketika orang tawakal kepada Allah, maka akan selalu muncul optimisme di dalam hatinya. Penulis mengatakan as-thiqah, percaya, optimis fi nasrillahi lidinihil haq. Optimis dengan pertolongan Allah untuk agamanya yang benar. Wa awliyaihi tsabitina alaih. Dan kaum mukminin, para kekasih-kekasih Allah yang teguh berpegang dengan ajaran yang benar tersebut. Wa adamul ightirar bintifashil batil. Dan tidak tertipu dengan bertebarannya banyaknya kebatilan, wazabadihi, dan buihnya fi waqtin minal awqat, ketika itu terjadi di suatu saat, fa innahu dzahib, karena itu pasti akan hilang, akan musnah. Jadi ketika kita berpegang dengan kebenaran dan saat itu jumlah kita sedikit, sedangkan orang-orang yang nggak benar lebih apa? Lebih banyak. Nggak usah minder, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Percaya, optimis, Allah pasti akan memenangkan agama ini, pasti. Karena banyaknya kebatilan itu hanya bagaikan buih di lautan. Ketonnya apa? Akeh, kelihatannya banyak, tapi kemudian pure, terus hilang. Sebaliknya kebenaran itu walaupun sedikit, dia adalah sesuatu yang kokoh. Dia adalah cahaya yang dari waktu ke waktu akan semakin besar. Ini adalah yang ke-8. Yang terakhir, 6, Iqra. Al-iman bismihi subhanahu al-haqq wa ma yastalzimu dhalika min anna wa'dahu al-haqq wa liqa'ahu al-haqq wal jannata haqq wan nar haqq. فكل ذلك يثمر في القلب الاستعداد للقاء الله عز وجل والخوف من المقام بين يديه سبحانه والشوق إلى جنته والخوف من عذابه. Yang ke-9, meyakini konsekuensi. Meyakini konsekuensi dari keimanan terhadap nama Al-Haq. 9, meyakini konsekuensi dari keimanan terhadap nama Al-Haq. Jadi ketika kita meyakini Allah punya nama Al-Haq yang maha benar, maka ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya pun harus kita imani. Apa konsekuensinya? Mari kita dengarkan. Al-imanu bismihi subhanahu al-haq. Mengimani nama Allah Al-Haq. Wa ma yastalzimu dhalik. Dan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Anna wa'dahu al-haq. Bahwa janji Allah pasti benar. Jadi ketika kita meyakini nama Allah Al-Haq, kita juga harus meyakini bahwa apapun yang dijanjikan Allah pasti benar. Kemudian waliqa'ahu haqq. Dan pertemuan kita kepada Allah pasti akan terjadi.
Karena Allah menyampaikan bahwa kita bakalan ketemu dengan siapa? Dengan Allah. Pasti terjadi. Wal jannata haq. Dan kita juga harus meyakini bahwa surga itu pasti ada. Kenapa kita meyakini surga pasti ada? Karena Allah menyampaikan surga ada. Wan nar haq. Dan neraka juga pasti ada. Ketika kita meyakini itu semua, janji Allah pasti benar, kita bakalan ketemu sama Allah, surga ada, neraka ada, kullu dzalika. Seluruh keyakinan tersebut yuthmiru fil qalb, akan memunculkan di dalam hati al-istidada li liqa'illahi azza wa jalla. Siap-siap menghadapi pertemuan tersebut. Pertemuan apa? Pertemuan dengan Allah. Makanya Allah pesan apa? Watazawwadu. Banyak-banyaklah cari bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa bekalnya? Ya sekarang ini. Kita semua lagi golek sangu. Kita semua ini lagi mengumpulkan bekal untuk menghadap kepada Allah. Kenapa kita mengumpulkan bekal kita? Karena kita yakin kita bakalan menghadap kepada Allah. Karena kita yakin kita bakal menghadap kepada Allah, maka kumpulkan bekal yang kira-kira pas cocok untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita mau silaturahim, ketemu dengan mertua saja bawa napa? Bekal. Yo, kita persiapkan jauh-jauh hari. Masa mau ketemu Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngasih kita segala sesuatu, kita enggak ngumpulin bekal untuk menghadap kepadanya? Wal khaufa minal muqami baina yaday subhanah. Dan akan muncul di dalam hati perasaan khawatir saat nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap cemas. Wasyauqa ila jannatihi. Dan akan muncul perasaan rindu, pengen cepet-cepet masuk surga. Wal khaufa min adzabihi, dan juga takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Antara rasa takut dan rasa apa? Harap. Ini adalah pembahasan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Haq. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama-nama Allah yang lainnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.